Siapa sangka, ternyata bukan hanya Daniel yang diterima baik di keluarga Dinda, tapi juga Hasya dan Damian. Dianggap keluarga sendiri, acara akad sekaligus kondangan yang berakhir tepat di saat maghrib datang. Bayangkan selelah apa mereka, terutama Hasya yang tengah hamil. "Selamat untuk pernikahan kalian," ucap Damian, menyerahkan kadonya. Dinda tersenyum manis, tapi hanya mendapatkan lirikan malas dari Damian, membuat senyuman yang selebar jalan tol tadi langsung menyusut. "Untuk adik ipar, mulai sekarang harus hormat lo sama gue. Gak ada aura pengantinnya," balas Damian. Hasya makin pusing, baru juga mau rileks, malah dibuat lagi makin nambah migran. "Udah, selamat ya Din atas pernikahan kamu sama Mas Daniel. Ini kado aku sama Damian, semoga kalian suka ya." "Jelas gue suka dong, kan adik ipar sekaligus sohib sendiri yang pilihin." "Gue yang pilih," ucap Damian, membuat Dinda langsung kicep. Daniel mendorong sedikit bahu Damian, "Jangan cari ribut sama istri saya." "Gue juga nggak minat," balas Damian, intinya dia tidak mau kalah berdebat. "Hasya, kamu saja yang tidur di rumah dan biarin makhluk astral ini pulang sendirian." Damian dengan cepat menarik pinggang Hasya, tersenyum cemooh pada raut wajah Daniel yang langsung masam. "Ayo sayang kita pulang," wajah hyper mereka udah jelas banget pengen cepet-cepet ke kamar. Hasya melotot dengan ucapan frontal Damian, sementara Daniel, jangan ditanya. Dia ingin melepaskan sepatu pengantinnya agar melayang mulut ke kepala Damian. "Kalau Dinda, jangan ditanya lagi." Wajahnya bulsing, memangnya jelas ya kalau mereka mau itu. Berpamitan pada Babe, Enyak, dan semua keluarga Dinda. Hasya dan Damian tentu dilarang pulang dulu karena acara yang baru selesai, mereka sudah main nyelonong ingin pergi. Namun, berkat kehamilan istrinya, Damian berhasil meyakinkan semua orang agar bisa keluar dari sini. Dia sudah tidak tahan dengan panas kondangan hari ini. "Kamu keringetan seharian lo sayang," ucap Hasya, mengambil tisu yang selalu tersedia di mobil Damian. Damian tersenyum, mengecup tangan Hasya yang begitu telaten mengurusnya. "Kita nggak bisa ke dokter, kamu pasti lelah." "Nggak apa-apa, kita bisa pergi pas acaranya selesai." Setelah selesai mengelap keringat suaminya, Hasya bersandar nyaman di samping Damian yang fokus menyetir. AC mobil seperti angin surga segarnya, memang penyelamat. "Aku lapar banget." "Makanan sudah siap sayang, setelah sampai kita bisa langsung makan." Sebenarnya yang seharusnya mengeluh lapar adalah Damian. Dia tidak makan apa-apa selama di kondangan itu. Tapi Hasya juga pantas mengeluh lapar. Sekarang yang makan bukan hanya dirinya sendiri, melainkan bayi mereka juga. "Yang segar-segar pasti enak banget. Aku pengen minum es, tapi nggak berani. Flu sakit banget," keluhnya. Damian setuju, meminum air dingin terutama es saat kondisi lelah dan tubuh panas hanya menambah penyakit. "Sabar ya sayang," ucap Damian. Berhenti di lampu merah, kesempatan yang bisa dia gunakan untuk mengelus lembut perut istrinya. Damian suka saat kecebong yang dia tanam menendang begitu dia menaruh telapak tangannya di atas perut sang istri. "Jangan, sakit," dia nendang terus. "Aku gemes sayang, aku harap anak kita perempuan." "Gak sabar aku lihat perempuan cantik yang bisa nyandingin kecantikan kamu." Hasya terkekeh, masalah rayuan dan mulut manis. Jangan pernah meragukan Damian, sejak lahir mungkin mulutnya terbuat dari pabrik gula. Sementara itu di tempat lain, dudak dikduk gue. Dinda dilema parah, haruskah dia tidur di sini saja? "Din, lama banget di kamar mandi. Adek lo mau boker nih." "Ampun deh, minimal dijaga dulu bicaranya." "Elah, dasar emak-emak.
Kan suaminya, suaminya tidak tuh. Enyak, nggak tahu ada keluarga baru apa. Jangan main teriak dulu. Enyak menatap putrinya aneh, mendorong Dinda menjauh karena adiknya yang memang sudah tidak tahan ingin buang hajat. Mas Daniel di mana, Nyak? Masih ngobrol sama Babelo. Dinda bernapas lega, tadi memang Mas Daniel mandi duluan. Katanya nggak tahan sama gerah bajunya yang tebal. Dinda segera meluncur ke kamar, menutup pintu kamarnya rapat. Dia segera membuka lemari, di sana ada satu baju dinas yang dia beli jauh-jauh hari. Kalau gue pakai sekarang, fix sih besok jadi bahan godaan keluarga besar. Tapi, kalau nggak dipakai sekarang, Mas Daniel tahan nggak ya? Bingungnya. Hasya menghela napas, kalau sampai mereka melakukan itu di rumahnya yang ramai karena sepupu jauh yang ikut menginap juga. Apa nanti kalau teriak nggak kedengaran? Nggak mungkin banget dong ya. Udahlah, pakai yang normal aja. Kesalnya, mengambil piyamanya yang panjang. Selesai berpakaian, Dinda ingin mengeringkan rambutnya. Sudah jam 11 malam, ngantuk udah pakai banget sih ini. Sayang. Jantung Dinda rasanya ingin copot dari tempatnya, menatap Daniel yang masuk dengan pakaian santai yang Babe berikan. Ya Allah, baju bapak-bapak kalau dipakai Mas Daniel langsung naik kasta banget vibes-nya. Baru selesai mandi? Bukan dari tadi mandinya? Ucap Daniel, melangkah mendekati istrinya. Mengambil hairdryer yang Dinda pegang hingga beralih ke tangannya. Mas, gugupnya. Kenapa sayang? Dalam banget anjay, ini waktu bisa dihentikan dulu nggak sih? Itu loh, katanya tidak jelas. Damian tersenyum, manis banget ini mah. Pabrik gula aren aja kalah jauh. Jangan dibahas, Mas nggak maksa. Lagian besok masih hari yang panjang, jangan sampai kamu sakit. Dek. Mas, beneran? Tanya Dinda ragu. Mematikan hairdryernya, Daniel mengangguk yakin. Bisa kita lakuin kapan-kapan, sekarang waktunya istirahat. Tapi, itu pun kalau kamu tidak keberatan Mas tidur juga di ranjang kamu. Ranjang serta kamar Dinda yang sudah dihias ala pengantin baru, apa nggak panas dingin tuh mereka? Mas kok ngomong gitu sih? Dinda pengen kelonan dari, katanya langsung berhenti. Daniel tertawa keras, lucu karena ternyata istrinya keceplosan. Ya tidak apa-apa, Mas juga udah lama pengen peluk kamu saat tidur. Merah pipi Dinda dibuatnya, Daniel menggenggam tangan istrinya untuk diajak tidur bersama. Hanya tidur ya guys, bukan melakukan sesuatu yang mengundang pendengaran orang rumah. Mas, panggil Dinda. Saat mereka sudah merebahkan diri di atas ranjang bahkan sudah saling memeluk mesra. Nanti kalau Dinda ngorok atau ileran, Mas tendang aja ya biar Dinda sadar. Mas elapin kalau kamu beneran ngiler, kalau ngorok nanti Mas tutup mulut kamu atau Mas cium kamu. Jangan bikin Dinda salah tingkah mulu dong. Ucapnya, memukul dada Daniel. Tidak kencang, namanya juga pukulan salting kan ya? Tapi aku beneran Mas, soalnya aku kalau tidur nggak bisa diem. Bisa sayang, kan Mas peluk kamu ini, ucap Daniel, mengeratkan pelukannya. Memang vibes-nya beda ya, hubungan yang sudah sah dan belum. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi, mau berbuat apa-apa rasanya lebih ringan gitu. Tidur, besok kita harus pulang ke rumah Mas untuk pesta juga. Tunggu dulu Mas, hati Dinda dari tadi deg-degan mulu. Tahu aja kalau lagi sama Mas. Jujur sekali, Daniel jadi makin cinta. Lebih enak belak-belakan seperti ini daripada malu-malu tapi menghanyutkan. Sementara itu, di belahan dunia lain. Kalian lagi ngapain? Babe dan Enyak tergagap, dan juga sepupu Dinda.
Menatap bude mereka yang dulu sempat membongkar niat jahat si pelakor yang hampir membuat pernikahan ini batal. "Lo Dik, bikin jantungan," ucap enyak Dinda. "Kalian lo ini, ngapain pada diem tempelin telinga di pintu kamarnya Dinda?" Mereka saling menatap, karena keheningan itu membuat mereka jadi penasaran apa yang terjadi di dalam. "Jangan bilang pada mau ngintip ya," kata bude, tebakannya sangat benar. "Udah bubar-bubar," kata babe, malu karena tertangkap basah. "Aneh bae," gumam bude, orang tua kok kepo sama malam pertama anaknya. Hal yang paling Hasya tidak sukai memang sebuah pesta, tapi kali ini dia menyukainya karena ini adalah pesta pernikahan Daniel. Dari pagi sekali dia sudah berdandan dan rapi, membuat Damian menggerutu karena dia tidak suka kecantikan istrinya yang bertambah berkali-kali lipat dilihat banyak mata. "Udah ganteng," ucapnya. Mereka berada di tangga darurat di mana Hasya merapikan dasi kupu-kupu milik suaminya. "Seharusnya kita nggak perlu datang sayang, hadiah kemarin aja udah cukup." "Mulai," ucap Hasya, sampai hafal di luar kepala dengan tingkah Damian yang cemburuan parah. "Aku kesel, marah, cemburu kalau banyak mata yang lihat kamu. Mau itu pria ataupun wanita. Aku nggak terima mereka natap kamu dengan pandangan kagumnya. Mereka punya mata sayang, mereka pastinya lihat apa yang ada di sekitar mereka," jelas Hasya. "Memang, mereka lihat apa yang ada di sekitar mereka, tapi teruntuk kamu mereka nggak boleh lihat." Gedek, pengen dimakan hidup-hidup saking keselnya Hasya. "Kamu pikir aku arwah sampai mereka nggak bisa lihat?" Wajah Damian langsung berubah keruh. Dia paling tidak suka jika pembicaraan mereka malah melantur ke perceraian apalagi kematian. "Ayo, kita harus jadi tuan rumah yang baik." Dengan sangat tidak relanya, Damian menggandeng pinggang istrinya keluar dari tangga darurat ini. Acara tempat berlangsungnya pesta mungkin sekarang sudah ada tamu yang datang, dan Damian malas berbasa-basi dengan mereka yang tidak menguntungkan baginya sama sekali. Masih mending kalau itu klien, sekali bicara menghasilkan puluhan juga. Tapi ini tidak, orang-orang yang diundang pun Damian tidak kenal sama sekali kecuali guru di sekolahnya dulu. Menyambut tamu, Hasya tersenyum manis. Jujur saja, kehamilannya membuat wajahnya semakin bersinar hingga apa yang Damian takutkan terlihat jelas di depan matanya sendiri. Suami mana yang rela membagi keindahan istrinya dengan orang lain? Memang gila, tapi Damian menahan untuk tidak memukul tamu pria yang masih lajang itu. "Kamu sebaiknya ke pengantin," ucap Damian, nada suaranya sudah tidak selembut tadi. "Kenapa?" tanya Hasya, kan bingung. "Nurut atau aku seret kamu untuk pulang sekarang?" Hasya semakin bingung, tapi dia tetap turuti daripada benar-benar diseret pulang. "Kamu bisa nunduk dulu nggak?" tanyanya. Damian tanpa bertanya kembali menurut saja. Tepat saat wajah mereka sudah sejajar, Hasya mencium kedua pipinya dengan senyuman lebar. "Takut aku sama dedehnya kangen kamu. Hati murahan, murahan." Baru dicium gitu doang langsung luluh, takluk. Lembek, tapi Damian mau dicium lagi dong. "Sialan, kenapa makin menggoda?" gumamnya menatap kepergian istrinya menuju tempat pengantin yang masih dirias. Hasya berjalan sedikit kesusahan memang, maklum hamil besar. Yang pertama dia lihat bukan Dinda, melainkan masnya. Pasti sudah keringat dingin, meski kemarin yang paling bikin deg-degan. "Sya," ucapnya, melebarkan kedua tangan meminta dipeluk. "Gimana mas?" tanya Hasya, dengan nada bercandanya. "Mas aduh nggak tahu deh, deg-degan tapi nggak sabaran." Hasya tertawa, nggak Hasya sangka kita bisa ketemu dan saksiin masing-masing pernikahan. "Kamu jahat, kamu langkahin mas nikah." Hasya hanya tersenyum, ya gimana kan memang udah takdirnya begitu dari sana.
Hasya mau lihat Dinda juga, kakak ipar kayaknya yang paling deg-degan. Daniel tertawa, perkara kemarin saja akan dia ungkit seumur hidup. Istrinya, astaga barbar sekali. Menutup ruangan tempat Daniel, Hasya menuju tempat Dinda dirias. Wah, cantiknya. Ditemani para sepupu perempuannya, Dinda nampak sangat cantik dalam balutan dress ala Disney itu. Astaga, adik ipar gue. Katanya, sampai para sepupunya tidak bisa berkata-kata lagi karena frontalnya Dinda berucap. Yang kalem Din, kemarin diomelin lo sama enyak gara-gara lo teriak di akad. Aura pengantinnya langsung hilang kebanting gara-gara lo. Diem deh. Ucapnya, membalas ucapan sepupunya. Hai, wah cantik banget kalian. Duh jadi malu, dari sananya sih emang cantik, ucap sepupu Dinda lagi, si paling mencintai diri sendiri. Hasya suka manusia yang seperti ini, tidak insecure tapi mau menerima kritik orang jika ada yang tidak nyaman dari sikap atau caranya berpenampilan. Lo juga cantik, apalagi suaminya duh. Ada info mau dimadu nggak? Kurang ajar banget sih pertanyaannya, tapi Hasya mana bisa marah. Mereka cuma bercanda, untung ke dia bukan ke Damiannya langsung. Kalau ke Damian, sudah jelas langsung disemprot cabai sampai bikin mata meleleh saking pedesnya kalau ngomong sama orang lain. Acara sebentar lagi, tamu undangan udah mulai pada berdatangan, dan gak ada info di madu, soalnya aku cemburuan parah, ucap Hasya, menanggapi lelucon sepupu Dinda. Siapa sangka kalau ternyata waktu bisa sesingkat ini, tahu-tahu sudah acara dansa saja. Damian si paling tidak mau ketinggalan momen romantis sekecil apapun mengajak istrinya berdansa, walaupun Hasya hanya tahu sedikit soal dansa. Semua orang kaya-kayaknya bisa dansa ya. Didukung finansialnya sayang, jelas Damian. Kenapa banyak orang kaya terkadang memang memiliki banyak kemampuan atau sering disebut bakat, semua itu karena dilatih sejak kecil. Ada uang semua bisa diusahakan. Nanti anak kita pasti pintar dansa kayak kamu. Dia juga pasti bakalan pintar belajar kayak kamu sayang, balas Damian. Kamu lebih pintar dari aku. Pintar karena belajar, kamu gak belajar aja bisa pintar, ucap Hasya. Semua yang pintar selalu belajar sayang, tapi memang aku lebih suka belajar di rumah daripada di sekolah. Hasya menyandarkan pipinya di dada Damian, membiarkan lagu romantis sebagai pengharum bagi mereka yang memiliki pasangan. Damian hanya menunduk sejenak menatap istrinya, selebihnya melayangkan tatapan maut pada semua mata yang melihat pada istrinya. Demi Tuhan, dia sudah ingin pulang sedari tadi membawa Hasya. Namun, menghargai kakak iparnya yang sangat menyebalkan itu, Damian tetap di sini, juga diberi nasihat oleh Abraham dan Gia yang datang. Kamu masih kesel? Tanya Hasya. Sampai besok pun masih sayang, apalagi potongan gaun kamu. Kamu yang pilihkan, katanya ini yang paling sopan dan bagus. Kamu sampai robek gaun yang aku beli waktu kita cari kebaya waktu itu. Ya, drama lagi tadi. Padahal gaunnya mahal, tapi dengan tidak ada rasa penyesalan sama sekali Damian menganggap uang untuk membeli gaun itu adalah sampah yang dia buang. Sangat disayangkan, gaun secantik itu dan belum Hasya pakai harus menjadi makanan di tong sampah. Aku dari tadi dapat pertanyaan random terus, katanya terkekeh. Apa Tanya Damian, selalu penasaran meski ceritanya kadang tidak dia pahami. Ada yang tanya, kamu buka lowongan untuk cari istri kedua. Damian mencium pundak istrinya, meski harus berjuang juga karena tinggi badan mereka. Kamu jawab apa? Aku jawab aja, bilang kalau aku cemburuan dan gak terima yang namanya dimadu. Damian terkekeh, asik-asik mereka menikmati musik romantis. Tiba-tiba saja, musik tadi berubah menjadi musik dangdut,
siapa juga yang ganti? Detik selanjutnya, diketuai pengantin wanita yang menari seperti biduan. Hasya dan Damian dibuat kaget, ada saja gebrakan dari Dinda yang bisa bikin orang tuanya menahan malu. Mana lagi dangdutnya kenceng banget, apalagi sepupu Dinda yang goyangnya sudah sangat hafal di luar kepala. Damian langsung mengalihkan pandangan, baginya melihat yang lain tidak menarik dan hanya terlihat seperti cacing terkena air garam. Lucu ya, komentar Hasya, ya mana Damian tahu dia saja tidak lihat. Kamu kok nggak nonton mereka sayang? Nggak minat, kecuali kamu yang gitu tapi di dalam kamar baru aku nonton sambil makan popcorn, jawabnya. Hasya geleng-geleng kepala, tidak apalah. Bagus Damian tidak menatap wanita lain, kan Hasya jadinya tidak perlu repot-repot harus menjaga pandangan suaminya.